Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan yang mulia ini, jadilah seperti belut. Kok belut Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ingin menerangkan, belut itu luar biasa. Apa luar biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Coba tengok. Belut itu, Bu, hidupnya di air. Hidupnya berlobang. Ketika belut itu hidup, dia berangkat ke darat, ke tempat lumpur. Belut itu kan biasanya di lumpur, Bu. Di lumpur. Kemudian dia keluar dari lumpur. Pertanyaan saya dua. Apakah belut itu kotor atau belut itu tetap bersih? Jawabannya, belut itu tetap bersih, walaupun dia main di lumpur. Dengan syarat dia hidup. Pertanyaan kedua, belut itu biasa di lumpur, kemudian belut itu mati, dia berada di lumpur. Pertanyaan saya, apakah belut itu kotor atau tidak? Ya, betul, jawabnya kotor. Kenapa? Dia sudah mati. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun belut itu main di lumpur, kalau dia hidup badannya tak kotor. Tapi bagaimanapun dia tak main, hanya diam saja, kalau dia mati, belut itu akan kotor. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah menghidupkan iman. Iman itu definisinya al-qasdu bil qalbi, diazamkan, dikosatkan di dalam hati, dimantapkan dalam hati. Wa taqriru bil lisan, ditakrirkan di dalam dengan lisan. Wal af'alu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi orang yang beriman hatinya sudah mantap, connect dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dibacakan Al-Quran, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Kenapa orang yang beriman itu hatinya bergetar? Karena ada connect dengan Allah. Kalau tak ada connect dengan Allah, hatinya tak mungkin bergetar. Hatinya santai saja mendengarkan azan. Tapi ketika betul imannya hidup, al-qasdu bil qalbi tadi, hatinya bergetar. Wa taqriru bil lisan, orang yang beriman itu lidahnya mengucapkan yang bagus-bagus saja, tak mengupat, tak sumpah serapah, tak memfitnah orang lain, tidak berkata kadzib dusta. Kemudian yang ketiga, wal af'alu bil arkan, orang yang beriman itu nampak daripada perbuatannya, salatnya, puasanya, hal-hal yang dilakukan dengan anggota badan, sedekahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pengajian kita. Bagaimana tadi orang yang beriman hidup imannya? Apa persamaannya dengan belut yang hidup? Orang yang beriman hidup imannya di tempat sekotor apapun dia ditempatkan, di tempat sebejat apapun dia ditempatkan, maka dia tidak akan pernah terpengaruh. Dia tetap bersih dengan syarat imannya hidup. Imannya hidup. Karena orang yang imannya hidup, dia meyakini luar biasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun Allah tetap menyaksikan perbuatannya, sehingga dia tak mau di tempat sekotor apapun, dia tak mau tergelincir dengan perbuatan itu. Karena dia mengatakan, apapun yang saya perbuat tetap dilihat
dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari mulut saya illa ladaihi raqibun atid, kecuali malaikat raqib dan atid mencatatnya. Tidak ada satupun perbuatan saya kecuali al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kecuali nanti saya pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi belut itu kalau hidup main di lumpur yang sangat kotor, dia bersih, tak terpengaruh, tak kotor. Begitu juga lah dengan orang yang beriman, imannya hidup. Dia di tempat korupsi itu, kawan-kawannya orang korupsi itu, dia tak bisa mengelak, dia harus ada di situ. Dia bersih, bahkan dia bisa mendakwahkan agar kawan-kawannya tidak korupsi. Lokasinya lokasi orang berzina tuh, minum tua tuh. Tapi dia tidak bisa lagi kalau nggak tinggal di situ. Satu-satunya hartanya di situ. Tapi dia tetap selamat seperti belut tadi dengan imannya hidup, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa lagi mendakwahi. Tapi ketika belut itu sudah mati, jangankan untuk main-main masuk, diam aja dia di tanah, tanah itu akan menempel di badannya. Begitu juga tadi orang yang mati imannya, di tempat bersih pun dia akan menjadi kotor. Orang yang sudah mati imannya, tak connect kepada Allah Subhanahu wa taala, di tempat bersih aja bisa dia korupsi, Bapak Ibu. Di tempat orang-orang yang soleh aja, tetangganya, RT dan RW-nya, bisa dia maksiat. Kenapa? Iman sudah mati. Jadi inilah ceramah kita. Jadilah seperti belut yang hidup. Artinya, jadilah orang yang hidup imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.